kredibilitas dan reputasi mereka ini, para otoritas ekonomi ini, yaitu fiskal dan moneter, ini akan sangat mempengaruhi psikologi pasar. Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang kebangkrutan sebuah negara. Ya, sekarang kan lagi rame ya, negara bangkrut, ya kan gitu. Terus muncul pertanyaan, analisis di medsos khususnya ya, saya lihat bahwa Indonesia juga akan bangkrut gitu ya. Nah, oleh karena itu saya akan bahas ini supaya teman-teman bisa lihat benarkah berita-berita yang quote and quote di medsos yang tidak jelas asal usulnya yang menyatakan bahwa Indonesia akan bangkrut gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman ya, istilah negara bangkrut itu muncul setelah melihat apa yang terjadi di Sri Lanka, kan gitu ya. Sebenarnya isu yang sama juga pernah ramai ya pada tahun 2008 itu, yaitu apa yang terjadi krisis di Yunani. Nah, istilah bangkrut ini sendiri sepertinya saya lihat adalah diksi yang digunakan media untuk menggambarkan krisis ekonomi yang terjadi di suatu negara yang memicu negara tersebut tidak mampu membayar utangnya yang jatuh tempo gitu. Nah, dalam terminologi ekonomi, krisis itu adalah suatu kondisi di mana suatu negara tidak lagi dapat menjalankan aktivitas ekonominya secara normal. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan suatu negara mengalami krisis? Ya kan? Yang pada akhirnya menjadikan negara tersebut tidak lagi mampu membayar utangnya yang jatuh tempo atau sering disebut saat ini bangkrut gitu. Ya kan? Sehingga akhirnya juga nanti menghilangkan kepercayaan dunia internasional atau negara lain, bahkan masyarakat domestik di negara tersebut pada pemerintahannya, sehingga akhirnya krisis tersebut menjadi multidimensi. Nah, kalau saya bisa coba petakan ya, faktor terjadinya itu bisa dari yang sifatnya ekonomi, bisa juga faktor non-ekonomi. Saya mulai dari faktor non-ekonomi, itu bisa meliputi apa? Wabah penyakit seperti pandemi COVID-19 yang sudah dialami dunia ya 2-3 tahun terakhir ini ya kan. Kemudian adanya perang ya kan, apalagi perang yang berlangsung lama gitu ya, yang seperti waktu dulu Irak dan Iran hampir 10 tahun perang, yang mudah-mudahan nanti ini Rusia dan Ukraina juga tidak berkepanjangan perangnya, karena ya kita udah mulai kan bisa merasakan dampak perang Rusia Ukraina itu terhadap perekonomian kita gitu dan global gitu. Kemudian ada bencana alam yang begitu dahsyat dalam waktu yang lama. Ini juga faktor non ekonomi yang bisa memicu terjadinya krisis. Terakhir itu mungkin ya, tidak stabilnya kondisi politik, pertahanan dan keamanan di negara tersebut. Jadi negara-negara yang sedang berkonflik itu cenderung krisis itu. Ya kan, apalagi kalau konfliknya berkepanjangan. Sehingga ya kita di Indonesia damai-damai saja lah gitu ya, biar tidak dampak krisis perang Ukraina Rusia itu tidak semakin buruk di Indonesia. Nah, sementara kalau kita lihat dari perspektif ekonomi, krisis itu dapat terjadi dari faktor yang bersifat eksternal dan internal. Saya mulai lagi dari yang eksternalnya dulu. Jadi kalau dari faktor eksternal itu berupa krisis yang dialami negara lain itu atau kawasan lain, itu berdampak kepada perekonomian negara kita misalnya. Kenapa? Karena saat ini perekonomian itu sudah semakin borderless, nggak ada batas. Sehingga apa yang terjadi di suatu negara akan mempengaruhi negara lain. Khususnya krisis atau apa yang terjadi di negara-negara besar. Contoh ketika 2008 itu kan krisis diawali dengan isu mortgage di Amerika gitu, terus berdampak ke Eropa, berdampak ke kita di Indonesia. Nah, semakin kita tergantung atau semakin tergantung suatu negara terhadap negara yang mengalami krisis, maka
semakin besar pula dampak atau semakin dalam dampak krisis tersebut kepada negara tersebut. Makanya saat ini kalau kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah itu sedikit-sedikit mengurangi ketergantungan dengan dengan satu negara, tapi menjalin kerjasama dengan banyak negara gitu. Sehingga kalau ada terjadi krisis pada satu negara, misalnya kita sangat tergantung gandumnya dari sana gitu ya. Ketika negara ini krisis, kita dampaknya nggak terlalu besar. Kenapa? Kita juga memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri kita dari negara lainnya yang tidak mengalami krisis gitu. Nah, sedangkan yang faktor internal, dari sisi internal itu faktor ekonominya gitu ya. Kalau kita belajar dari krisis yang terjadi di beberapa negara, itu saya bisa petakan ada 3 faktor yang menyebabkan suatu negara bisa mengalami krisis. Pertama itu pondasi dan struktur perekonomian yang rapuh di negara tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari data historisnya, ya, seperti Yunani yang krisis tahun 2008. Sebenarnya selain tahun 2008, Yunani itu sebenarnya juga pernah gagal bayar utangnya pada tahun 1843, 1860, 1894 dan 1932. Sementara Sri Lanka yang saat ini diramekan mengalami kebangkrutan karena gagal bayar utangnya, itu pada periode 2005 sampai 2021 itu pertumbuhan ekonomi Sri Lanka itu nggak baik-baik saja. Sri Lanka itu mengalami 6 kali pertumbuhan ekonomi yang negatif. Jadi artinya apa? Data historis itu bisa menunjukkan sejauh mana pondasi dan struktur perekonomian negara tersebut. Jadi kita kalau pengen lihat suatu negara akan bangkrut atau tidak, coba tarik data historisnya lebih panjang, ya kan? Kemudian di situ kita akan melihat pondasi dan struktur perekonomiannya rapuh atau kuat, gitu. Nah, yang kedua ini juga nyata, yaitu disiplin fiskal negara tersebut pasti rendah, gitu. Hal ini ditunjukkan saat Yunani krisis itu, defisit anggarannya itu mencapai 6% lebih dari PDB-nya. Bahkan di 2010 Yunani itu mencatat defisit 10,6% dari PDB. Padahal Yunani itu kan anggota Uni Eropa ya. Standar yang diterapkan, standar keamanan fiskal untuk sustainability, kesinambungan fiskal dan perekonomiannya itu di Uni Eropa. Uni Eropa itu menerapkan standar maksimal 3% dari PDB untuk defisit, dan kalau utang tidak boleh lebih dari 60% dari PDB. Itu standarnya disebut the Stability and Growth Pact atau SGP gitu. Nah, standar SGP ini sama di Indonesia, diatur di Undang-Undang Nomor 17 2003. Khususnya di kalau nggak salah penjelasan pasal 12 ayat 3. Teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian juga Sri Lanka, kalau kita lihat ya, pada tahun 2021 itu rasio utangnya itu udah 60,85% dari PDB-nya. Dan negara Sri Lanka itu memang kalau kita lihat data historisnya, kebijakan fiskalnya ya banyak isu lah di situ, dan multidimensi juga isunya gitu. Nah, kalau terkait disiplin fiskal atau fiscal rules ini teman-teman pengen lebih dalam, saya sudah ada di video-video sebelumnya, judulnya Siapa Bilang Ugal-ugalan. Itu bicara tentang fiscal rules. Silahkan aja teman-teman meluncur ke sana untuk mendalamin terkait disiplin fiskal ini. Nah, yang terakhir, yang ketiga ya, kalau kita melihat apakah negara tersebut berpotensi bangkrut atau tidak, itu kredibilitas dan reputasi otoritas ekonomi negara tersebut, baik otoritas kebijakan fiskalnya maupun moneternya, gitu. Kenapa ini penting? Karena itu terkait dengan respon pasar. Pasar di sini tidak hanya masyarakat domestik, tapi masyarakat internasional. Karena seperti saya bilang tadi, perekonomian dan negara-negara sekarang sudah borderless, gitu. Tidak lagi berdasarkan teritori gitu. Bisa saja perusahaan A di negara A dimiliki oleh sahamnya ada perusahaan B, investor negara B dan investor negara C. Begitu juga aktivitas ekspor impor gitu. Nah, kredibilitas dan reputasi mereka ini, para otoritas ekonomi ini, yaitu fiskal dan moneter, ini akan sangat mempengaruhi psikologi pasar. Pasar akan memberi sentimen positif pada setiap kebijakan yang mereka keluarkan.
kalau kredibilitas dan reputasi mereka itu bagus di mata pasar. Dan itu bisa dilihat di mana? Dari track recordnya gitu. Nah, tapi pasar juga akan bereaksi sebaliknya jika terdapat trust issue di tengah masyarakat kepada otoritas ekonomi negara tersebut. Nah, kedua variabel yang saya sebut tadi, kredibilitas dan reputasi tadi, itu dibahas tuntas tuh dalam buku ini. Ini saya tunjuk, kalau teman-teman pengen membaca, silahkan mencarinya, yaitu judulnya Development Macroeconomics, karya Pierre Richard Egenor dan Peter J. Montiel. Di sini secara keseluruhan membahas bagaimana peran kredibilitas dan reputasi otoritas kebijakan ekonomi di suatu negara, baik itu kebijakan fiskal dan moneter, akan mempengaruhi efektivitas dari kebijakan ekonominya gitu. Nah, sekarang kan pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Apakah akan bangkrut dan bernasib sama seperti Sri Lanka? Ya kan? Saya akan sajikan data-datanya berikut. Cermati data-data berikut ini agar hoax tidak meracuni pikiran teman-teman.